Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Rafki Ababil dengan NIM 1205625070 dari kelompok 8 Qatar. Di sini, Ana akan membuat sebuah video tentang penjelasan mekanisme pemilu. Nah, ikhwah, pemilu bukan hanya terjadi pada lingkup negara, namun di lingkup terkecil seperti kampus juga terdapat pemilu loh ikhwah. Contohnya adalah pemilihan ketua BMP dan anggota parlemen DPMP Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan penyelenggaraan pemilu di kampus UNJ. Tahapan pertama pada pemilu di UNJ adalah pembentukan pansel atau panitia seleksi. Pansel adalah panitia yang bertanggung jawab untuk menyeleksi dan memilih calon ketua KPU dan juga anggota DKPP. Pansel terdiri dari 1 orang anggota aktif BMP dan 1 anggota DPMP yang telah menjabat 1 periode. Tahapan kedua adalah pembentukan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. DKPP bertanggung jawab untuk menyelesaikan apabila terdapat pelanggaran kode etik dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh Panwaslu. DKPP terdiri dari 1 orang anggota BEM UNJ, 1 anggota MTM, dan 1 mahasiswa biasa. Tahapan ketiga adalah pemilihan ketua KPU. Ketua KPU adalah individu yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilu. Kemudian tahapan keempat adalah pembentukan Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilu. Panwaslu bertugas untuk mengawasi berjalannya pemilu dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran kode etik kepada DKPP dan Ketua KPU. Panwaslu terdiri dari 2 anggota legislatif yang aktif. Selanjutnya adalah pemilihan panitia KPU. Panitia KPU ini ada 2 ikhwah. Yang pertama, panitia tingkat pusat, yaitu tingkat kampus, dan panitia tingkat daerah, yaitu fakultas maupun prodi. Dan yang kelima adalah pendaftaran peserta pemilu. Pemilu legislatif akan diselenggarakan apabila peserta yang mendaftar melebihi kapasitas kursi yang tersedia di parlemen. Tapi apabila pendaftar dan peserta pemilu tidak melebihi kursi yang tersedia di parlemen, maka panitia KPU akan langsung menetapkan nama-nama mereka sebagai anggota legislatif. Adapun untuk pemilu eksekutif akan dilaksanakan apabila kandidat melebihi jumlah kursi yang tersedia. Kemudian adalah alur pendaftaran peserta pemilu. Pertama, KPU menetapkan jadwal pendaftaran. Kedua, calon peserta pemilu melakukan pendaftaran pada link yang telah diberikan. Ketiga, panitia KPU menentukan jadwal pengambilan berkas. Keempat, peserta pemilu melengkapi berkas dan mencari tim duk atau tim dukungan. Kelima, melakukan pengembalian berkas. Dan yang keenam, panitia KPU akan melakukan verifikasi dan pengecekan berkas yang telah diserahkan oleh peserta pemilu. Kemudian terdapat 2 elemen pendukung peserta pemilu. Yang pertama, ada tim ses atau tim sukses. Tim ses atau tim sukses adalah tim yang membantu peserta pemilu eksekutif untuk mengurus kelengkapan administrasi peserta pemilu. Yang kedua, ada tim duk atau tim dukungan. Mengusung UNJ sebagai syarat pengajuan peserta pemilu sebagai bukti mendukung pengajuan peserta. Oke, selanjutnya adalah tahapan proses pemilu. Yang pertama, pengambilan
dan pengambilan berkas oleh peserta pemilu. Yang kedua adalah sidang verifikasi. Yang ketiga, pendataan peserta pemilu. Yang keempat adalah kampanye. Yang kelima adalah dialog kandidat sesi pertama. Kemudian dilanjutkan oleh dialog kandidat sesi kedua. Yang ketujuh, roadshow ke prodi. Kedelapan adalah masa tenang atau masa yang tidak diperbolehkan di dalamnya terdapat kampanye. Kemudian ke-9 adalah pemungutan suara atau voting. 10. Penghitungan suara oleh seluruh panitia KPU. Yang ke-11 adalah masa-masa pengaduan. Dan yang terakhir adalah penetapan anggota legislatif dan ketua BEM terpilih. Kemudian adalah tahap pencoblosan. Yang pertama, mahasiswa membawa kartu identitas baik KTM maupun KRS ke TPS yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan presensi dan mengambil surat suara. Yang ketiga, masuk ke bilik suara. Yang keempat, mencoblos kandidat sesuai peraturan yang berlaku. Yang kelima, memasukkan surat suara ke kotak suara. Dan terakhir, celup jari ke dalam tinta sebagai tanda telah selesai melakukan pencoblosan. Nah, ikhwah, jadi pemilu yang diadakan oleh UNJ baik tingkat kampus, fakultas maupun prodi hampir mirip dengan pemilu-pemilu yang diadakan oleh negara kita, baik di tingkat eksekutif seperti presiden, kemudian gubernur dan wali kota, ataupun juga di tingkat legislatif seperti DPR, DPRD, dan DPD. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.